Petani-petani di luar negeri itu Bapak Ibu rata-rata hidupnya itu enak, rata-rata hidupnya makmur, rata-rata mereka itu hidupnya berkecukupan. Saking enaknya jadi petani di luar negeri itu Bapak Ibu, putra-putri atau anak-anak mereka juga mau meneruskan profesi dari orang tuanya yaitu bertani. Kenapa demikian? Karena di luar negeri itu orang bertani 70% pakai otak, sedangkan ototnya yang digunakan dalam pertanian hanya 30%. Lebih banyak otak yang dipakai daripada otot. Mulai hari ini kita bertani 70% kita pakai otak, 30% saja pakai otot. Biar hasilnya sama seperti pertanian-pertanian di luar negeri. Biar kehidupan kita, staraf hidup kita sama dengan petani-petani di luar negeri, dan anak-anak kita juga tertarik untuk bertani. Kita pakai otak 70%. Oke ya. Sekarang kita mulai. Sesuai janji saya kemarin, hari ini kita akan sama-sama meracik pupuk. Di mana pupuk yang akan kita racik ini terkhususnya untuk umbi-umbi pedas, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga rimpang-rimpangan, seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan pakai otak kita 70%, dan kita akan mengaplikasikan di lapangan cukup 30% saja menggunakan tenaga. Karena 70% sudah kita tumpahkan pada pikiran, pada otak ya. Oke, sekarang kita mulai. Standar kita untuk meracik pupuk adalah pupuk ini harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu yang pertama. Jangan pikir murah dan mahalnya, itu sesat nanti. Pikir dulu pupuk yang kita mau siapkan, mau kita racik ini sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat vegetatif maupun generatif, sampai panen atau tidak. Bahkan sampai penyimpanan kalau bisa. Kita harus pikirkan itu dulu. Setelah itu sudah terpenuhi semua unsur-unsur yang mau kita siapkan, pupuk-pupuk yang mau kita siapkan, baru kita pikirkan cost atau biaya. Mana yang lebih mahal, pupuk ini atau pupuk ini? Padahal kandungan dari kedua pupuk ini hampir sama. Saya pilih ini saja karena harganya lebih murah. Itu bisa kita berbicara soal cost. Yang penting kita jangan pikirkan dulu murah dan mahalnya pupuk ini, susah dan langkanya. Jangan kita pikirkan itu. Kita pikirkan fokus poin pertama adalah pupuk yang mau saya beli ini apakah bisa menunjang pertumbuhan yang optimal atau maksimal atau hasil panen yang memuaskan pada tanaman bawang saya atau tidak. Itu harus kita pikirkan. Nah, pupuk-pupuk apa yang kita perlukan? Yang pertama, unsur hara makroprimer itu wajib untuk semua tanaman, N, P, dan K. Saya akan menjelaskan lebih runcing lagi terarah pada umbi, ya, pada bawang dan pada rimpang-rimpangan. Saya akan menjelaskan pada itu. Kalau kita bahas tentang nitrogen banyak Pak, bisa sampai malam nggak habis-habis tentang nitrogen. Tapi saya akan penggal nitrogen ini, pupuk N, untuk kita tujukan saja, arahkan langsung efeknya kepada umbi itu apa? Khususnya bawang-bawangan ya. Kita mulai dari NPK, N atau nitrogen. Nitrogen ini kenapa kita kasih ke tanaman bawang kita? Fase vegetatif maupun fase generatif. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberikan pupuk nitrogen atau misalnya urea pada bawang merah kita, maka bawang merah kita itu umbinya akan mengandung protein. Umbinya akan mengandung asam amino. Asam amino dan protein ini kenapa bisa ada dalam buah bawang kita atau kunyit kita atau jahe kita, kencur kita, bawang merah kita, bawang putih kita? Kenapa bisa ada? Karena Bapak Ibu sudah kasih pupuk nitrogen atau pupuk urea. Jadi kalau panen bawang, panen kunyit, Bapak Ibu bongkar, bawa ke lab, dia mengandung apa? Di situ ditulis, dia tinggi akan protein, ya. Bawang-bawangan itu tinggi sekali protein, banyak sekali kandungan proteinnya. Dia tinggi akan protein, Pak. Protein dapat dari mana? Dari urea yang Bapak Ibu kasih. Urea itu atau pupuk nitrogen itu ketika Bapak Ibu kasih ke tanaman bawang Bapak Ibu, maka dia akan menjadi bahan baku atau tepung. Kalau kita mau bikin kue, itu tepungnya, bahan dasarnya. Kita beli dulu tepung baru kita bikin kue. Tepung itulah nitrogen. Jadi kalau Bapak Ibu kasih pupuk nitrogen, urea ke dalam tanaman Bapak Ibu, secara tidak langsung Bapak Ibu sedang bilang begini, saya sedang memberikan pada tanaman saya protein, saya sedang mengisi umbi di bawang saya itu asam amino. Seperti itu kronologinya. Jadi Bapak Ibu kasih pupuk nitrogen itu yang akan dia isi dengan protein dan asam amino tadi. Makanya kita berikan pupuk nitrogen atau urea pada tanaman umbi-umbian kita supaya dia bengkak besar umbinya, isi proteinnya banyak. Di dalam itu ada asam aminonya banyak. Selain itu, kita kasih pupuk urea ke pertanian kita untuk apa? Nitrogen itu nanti akan membentuk klorofil atau zat hijau daun. Bawang merah Bapak Ibu tumbuh atau jahe kunyit Bapak Ibu tumbuh daunnya hijau-hijau. Pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya optimal. Umur segini tingginya segini, itu nitrogen kerjanya. Karena apa? Karena dia membentuk klorofil atau dia membentuk zat hijau daun. Makanya daun kita hijau-hijau semua. Nitrogen ini yang bentuk. Dia bentuk otomatis dia butuh bahan. Bahannya apa? Bahannya magnesium. Nanti kita akan bahas di sana. Nitrogen memerlukan magnesium untuk datang sebagai tepung untuk dia bisa olah jadi kue. Kue yang nanti nitrogen olah tepung ini menjadi kuenya dalam bentuk apa? Dalam bentuk klorofil atau zat hijau daun. Tujuannya apa? Dia ambil tepung atau dia ambil magnesium untuk dia buat menjadi kue klorofil dan kue zat hijau daun supaya nanti terjadi fotosintesis. Kalau fotosintesis terjadi pada klorofil itu, maka akan terbentuk gula, pati, karbohidrat, oksigen dan lain sebagainya. Tujuannya itu. Jadi nitrogen itu kenapa Bapak Ibu kasih unsur N atau pupuk N, urea ke dalam tanaman umbi-umbian Bapak Ibu supaya umbi Bapak Ibu itu isinya mau daun, mau batang, mau siung bawang merahnya itu ada proteinnya, itu ada asam aminonya, itu ada gulanya, ada karbohidratnya, ada patinya, ada seratnya. Tujuannya itu kita kasih pupuk nitrogen. Itu yang saya bilang tadi. Kita harus bertani itu 70% harus pakai otak. Jadi makanya nitrogen itu diperlukan dalam jumlah yang banyak pada saat vegetatif, yaitu alasannya supaya pertumbuhan tanaman kita bisa optimal di saat vegetatif. Karena dia bisa mempertinggi batang, dia bisa memperbanyak akar, dia bisa menumbuhkan tunas. Intinya fase pertumbuhan memerlukan nitrogen yang tinggi. Kan dia menghasilkan itu tadi. Asam amino dia dapat, protein dia bisa buat, kemudian dia bisa buat klorofil, dia bisa buat zat hijau daun yang semuanya akan bermanfaat untuk tubuh tanaman. Makanya kita kasih pupuk nitrogen. Yang kedua, pupuk fosfor. Fosfor ini tujuannya apa? Bapak Ibu kasih TSP atau SP36 atau Vertifos. Bapak Ibu kasih ke tanaman Bapak Ibu untuk apa pupuk fosfor itu? Supaya apa tujuannya? Supaya umbi bawang merah atau bawang putih yang baru Bapak Ibu tancapkan ke lahan, perakarannya bisa cepat. Akarnya kalau bertumbuh, dia akan merangsang akar yang lain untuk tumbuh. Jadi akar umbi yang Bapak Ibu
tanam bibit bawang merah atau bawang putih, tanam di dalam tanah, akarnya bisa cepat bertumbuh, itu fungsi fosfor. Dia mampu memecahkan sel akar sehingga akar itu bisa bertumbuh dengan pesat. Yang sini belum tumbuh, dia rangsang untuk tumbuh. Yang bagian sini belum rimbun, dia paksa untuk rimbun. Kemudian merangsang sel batang, batang akan bertumbuh. Daun lagi dia rangsang sel daun, daun akan bertumbuh lagi. Akhirnya pertumbuhan akan maksimal. Itu fungsi fosfor. Makanya kita kasih nitrogen, kita kasih juga fosfor. Selain itu apalagi tuh fungsi fosfor? Fungsi fosfor ini nanti kalau umbinya sudah besar, fase generatif, untuk membuat umbi ini matang sehingga nanti kalau Bapak Ibu beli sebuah bibit varietas, misalnya kalau Bapak Ibu beli bibit nanti ditulis di situ, bibit bawang jenis A, usia panen 60 hari. Berarti kalau ketersediaan fosfor yang Bapak Ibu berikan lewat pupuk fosfor itu seimbang atau sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka usia panen atau umur kematangan buah atau umbi itu tepat sasaran sesuai dengan jenis varietas. Ada banyak kasus, varietas ini kita beli, kita tahu usia panennya, matangnya itu 60 hari. Ini kita bisa panen sampai 75 hari, 80 hari, molor 20 hari. Kenapa kok dia bisa berbeda jauh seperti itu? Ada selisih. Padahal varietas ini 60 hari sudah harus panen. Kenapa molor waktunya? Karena fosfor, proses pematangan buah, proses pematangan biji, proses pematangan umbi itu terhenti atau terlambat atau ada delaynya. Karena kebutuhan fosfor tidak seimbang, tidak mencukupi. Makanya buah lambat matang. Itu sebabnya kita kasih pupuk fosfor ke lahan pertanian kita. Kemudian apalagi fosfor ini? Fosfor ini nanti sebagai koki, juru masak. Ya, dia sebagai koki juga, juru masak juga ya. Kalau Bapak Ibu ke restoran, biasanya kita masuk di restoran, kita akan memesan makan. Misal saya mau mie goreng seafood misalnya. Yang goreng mie goreng saya, pesanan saya di dapur itu ada kokinya, ada chefnya. Dia yang goreng pesanan saya, dia yang buat pesanan saya. Fosfor ini adalah koki tadi. Dia yang memasak mie goreng yang saya pesan. Fosfor ini memasak apa? Fosfor ini adalah koki yang nanti akan memasak hasil fotosintesis. Jadi kalau kita kasih pupuk nitrogen, nitrogen ini mengambil magnesium ya untuk dia olah menjadi klorofil atau zat hijau daun, terkena sinar matahari, lalu terjadilah proses fotosintesis menghasilkan gula atau karbohidrat. Gula, karbohidrat dan enzim-enzim itulah yang nanti akan dimasak oleh fosfor ini yang kita sebut dengan proses respirasi atau penguraian makanan atau metabolisme dari tanaman. Nah, fosfor ini yang memasak itu, dia kokinya, dia juru masaknya. Nah, fosfor ini Bapak Ibu sebagai sumber energinya untuk melakukan proses respirasi. Bapak Ibu tahu ATP, ADP? ATP, ADP itu apa? P-nya itu fosfor. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar terjadi proses fotosintesis dan tanaman memerlukan ATP dan ADP sebagai sumber energi, sebagai koki atau chef untuk memasak hasil fotosintesis, yaitu fosfor tadi. Makanya saya bilang ATP, ADP itu adalah sumber energi atau tenaga. P-nya itu adalah fosfor. Jadi kalau kita kasih fosfor ke umbi-umbian kita, maka dia akan berlaku sebagai koki yang nanti sebentar malam respirasi terjadi. Proses fotosintesis yang terjadi dari pagi sampai sore, tanaman terkena matahari, maka malamnya itu fosfor akan memasak semua hasil fotosintesis itu menjadi sumber makanan untuk tubuh tanaman ini. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa Bapak Ibu kasih pupuk fosfor kepada tanaman kita atau pupuk P. Nah, sekarang pupuk apa lagi? Makro ini, K, kalium. Kalium ini adalah kendaraannya. Jadi nitrogen tadi membentuk klorofil, menghasilkan zat hijau daun pada daun tanaman kita, lalu kemudian dimasak oleh fosfor tadi, lalu kemudian diangkut ke seluruh tubuh oleh kalium. Kalium inilah fungsinya, pengangkutan dia, jasa kirim ya. Kalium ini nanti mengambil hasil makanan yang sudah dimasak oleh fosfor, energi itu. Fosfor masak, fosfor bilang, kalium sini, makanan sudah jadi, sekarang tinggal antar ke meja-meja yang memesan. Jadi kalium ini menerima masakan yang dimasak oleh fosfor, lalu setelah itu membagikan kepada meja-meja. Anda pesan apa tadi? Mie goreng, nah ini mie goreng. Anda pesan apa? Minuman, oh ini minuman. Kalium itu fungsinya, dia mengantar hasil yang dimasak oleh fosfor tadi. Energi itu fosfor ya. Dia mengantar hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya seperti karbohidrat, hasilnya seperti gula, hasilnya seperti serat, hasilnya seperti vitamin, protein, enzim dan lain sebagainya. Kalium ini yang mengantar ke seluruh tubuh. Makanya pada fase generatif itu kita memerlukan kalium yang tinggi. Supaya apa? Supaya semua proses ini yang terjadi, hasil-hasilnya, makanan-makanan siap makan ini bisa disimpan atau dibawa atau diantarkan oleh si kalium ini. Kalium butuh tenaga yang banyak supaya dia bisa mengantarkan semua makanan-makanan ini sehingga disimpan di dalam umbi, sehingga umbi kita bisa membesar. Itu kronologinya unsur hara makroprimer kalau kita mau sangkut pautkan dengan umbi-umbian. Sekarang kita masuk pada unsur hara makrosekunder. Apa tujuannya kita memberikan magnesium, sulfur maupun kalsium? Tujuannya apa? Tujuannya besar. Tadi yang saya jelaskan, nitrogen, fosfor, kalium. Mereka ini tidak bisa kerja sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa kerja sendiri. Mereka butuh bantuan, butuh anak buah. Nitrogen ini tadi saya sudah bilang, dia kalau mau bikin klorofil, dia mau bikin zat hijau daun, dia butuh tepung. Tepung itu datangnya dari magnesium, makanya kita perlu pupuk magnesium. Magnesium ini kalau Bapak Ibu berikan pupuk magnesium pada tanaman Bapak Ibu, maka nitrogen yang sudah diberikan, urea yang sudah diberikan sebelumnya, dia akan memanfaatkan magnesium yang Bapak Ibu baru berikan ini untuk sebagai bahan baku untuk dia membuat zat hijau daun. Ketika kita memberikan pupuk magnesium, daun akan semakin hijau. Ya, karena terigu sudah sampai, mentega sudah sampai, telur sudah sampai, gula sudah sampai. Sekarang bahan-bahan ini sudah ada, tinggal kita bikin kue saja. Jadi nitrogen tinggal bikin kue saja, orang bahan-bahan sudah lengkap. Magnesium sudah ada, bahan sudah lengkap, tinggal bikin klorofil aja, tinggal bikin zat hijau daun aja. Makanya ketika kita kasih magnesium, daun bawang menghijau. Seperti itu kronologinya. Selain itu magnesium kerjanya apa lagi? Selain dia ini sebagai bahan baku atau mentega atau tepung terigu tadi untuk membuat kue oleh si nitrogen tadi, dia ini juga bisa merangsang enzim. Misalnya dalam hal ini seperti bawang dan rimpang-rimpangan ya, kunyit, jahe. Kenapa jahe itu ada enzim ininya? Kenapa kunyit itu ada enzim ininya? Kenapa bawang merah itu ada enzim ininya? Ada zat ininya. Kenapa ada itu? Karena tugas dari magnesium tadi, ketika kita beri pupuk magnesium, dia akan merangsang
merangsang, dia sebagai aktivator. Dia mengajak, merangsang, memanggil semua enzim untuk tercipta. Jadi tanaman ini dirangsang untuk menghasilkan enzim-enzim itu. Sehingga jahe kita semakin pedis. Sehingga apalagi, sehingga kunyit kita semakin kuning. Sehingga apalagi, sehingga wortel kita semakin orange. Sehingga apalagi, sehingga bawang merah kita aromanya bisa menyengat. Itu enzim-enzim itu yang dihasilkan akibat rangsangan dari si magnesium tadi. Itu fungsinya. Selain magnesium, apalagi kita berbicara soal sulfur. Sulfur tujuannya untuk apa? Sulfur ini atau pupuk sulfur ini, belerang, kalau Bapak Ibu kasih ke tanaman Bapak Ibu, tadi kan saya sudah jelaskan tentang magnesium ya. Dia merangsang semua enzim, dia merangsang untuk diaktifkan, seperti itu, aktivator. Setelah tanaman kita, bawang kita ini sudah mengeluarkan, sudah memproduksi enzimnya, menghasilkan enzimnya, maka tugas dari sulfur ini datang untuk mengatur, untuk mematangkan, untuk membuat semakin sempurna lagi. Itu tugas sulfur. Jadi yang tadinya bawang merah kita ini aromanya kurang menyengat, dengan adanya sulfur ini dia bikin semakin menyengat, semakin tajam aromanya, ya. Yang tadinya kunyit kita kurang kuning, dia bikin semakin kuning lagi dan semakin menyengat aromanya. Yang tadinya enzimnya kurang pekat, sulfur ini masuk untuk bikin pekat lagi. Yang tadinya kunyitnya itu tidak terlalu kuning, dia bikin semakin kuning. Jahe itu yang tadi baunya jahe itu kurang menyengat di hidung, dia bikin semakin menyengat lagi bau jahe itu. Sehingga aromanya semakin tajam, rasanya semakin kuat, dan juga kandungan lemak atau minyak, bawang-bawangan atau rimpang-rimpangan ini ada minyak atsirinya ya. Dan minyak-minyak atsiri pada umbi-umbian kita ini, yang memperkuat minyak itu juga adalah tugas si sulfur ini atau belerang ini. Dia kerjanya juga banyak. Jadi yang menentukan bawang merah kita ini semakin pedas kalau kita masak di dapur, ya sulfur-sulfur ini tugasnya. Kemudian apalagi yang terakhir untuk unsur hara makrosekunder, yaitu kalsium. Kalsium inilah atau unsur Ca inilah yang nanti sebagai pelengkap jaringan sel. Jadi jaringan dinding sel semua termasuk kulit dari umbi kita itu Bapak Ibu semakin tebal. Kulit dari umbi-umbian kita maupun rimpang-rimpangan kita itu bisa tahan banting terhadap serangan hama. Bisa tebal, bisa lebih bobotnya bisa lebih meningkat. Itu fungsi kalsium. Tugasnya di situ. Jadi dia bukan hanya mempertebal jaringan sel tubuh tanaman di bagian dalam atau internal, dia juga bisa mengatur bagian eksternalnya atau bagian kulit luarnya, pembungkusnya. Jadi ketika kita panen rimpang-rimpangan ini kok kulitnya tebal-tebal, kok kulit dari umbi-umbian kita ini bagus, mengkilap, kok cerah warnanya. Ya itu tugas dari kalsium tadi. Nah, setelah Bapak Ibu sudah tahu manfaatnya kita kasih pupuk unsur hara makroprimer seperti NPK pada umbi-umbian kita, dampaknya apa, tujuannya apa, Bapak Ibu sudah paham. Kemudian makro sekunder juga Bapak Ibu kasih magnesium, kalsium, sulfur untuk apa? Ya Bapak Ibu sudah tahu juga. Mikro perlu nggak? Sangat perlu sekali. Mikro yang kita perlukan untuk umbi-umbian itu ada 3 saja ya. Kalau bawang nanti kita pakai 4 ya. Tetapi kalau hanya untuk jahe, kunyit, kencur, apa segala macam, kita pakai 3 saja. Tapi kalau untuk bawang-bawangan, kita pakai 4. Untuk mikro, yang pertama kita butuh boron. Itu sangat penting sekali. Boron ini sangat penting Bapak Ibu. Walaupun dia mikro ya, dia sangat penting sekali. Makanya hampir setiap unsur hara plus mikro itu pasti ada boronnya. Kenapa boron itu sangat penting? Boron itu Bapak Ibu ingat saja bobot. Jadi kalau semakin ada boron di dalam unsur hara yang kita siapkan pada tanaman kita, maka bobotnya akan dipertinggi, dipernaik. Bobot beratnya itu semakin membludak seperti itu ya. Itu fungsi dari boron. Boron itu mengisi rongga-rongga, celah-celah yang kosong, rongga-rongga yang kosong, bagian-bagian sel yang kosong dia isi sehingga bobotnya bisa meningkat. Itu fungsi boron. Yang kedua, fungsi boron apalagi kalau kita berikan pada tanaman kita. Boron ini akan membantu kalsium ya untuk melapisi dinding kulit luar yang tadi kita jelaskan tadi kalsium tugasnya. Boron ini membantu kalsium untuk menyusun dinding kulit dari sel bagian dalam internal maupun kulit luar eksternal dari buah, umbi maupun biji kita. Itu fungsi boron. Selain itu juga boron akan membantu kalium, unsur K tadi, makroprimer. Dia akan bantu kalium untuk apa? Untuk mengisi karbohidrat dalam buah, untuk mengisi serat dalam buah, untuk mengisi pati dalam buah, untuk mengisi air dalam buah, untuk mengisi enzim, vitamin, hormon dan lain sebagainya di dalam buah kita. Itu fungsi boron itu. Dia bantu kalsium, dia bantu kalium, dia bantu magnesium dan lain sebagainya. Kemudian selain boron apalagi kita perlu mangan. Nah, mangan inilah Bapak Ibu yang nanti akan meningkatkan kadar dari unsur yang ada dalam umbi kita. Misalnya dia punya karbohidrat ada 70%, mangan nanti ditingkatkan jadi 80%. Dia punya vitamin C di situ hanya 20 gram, dia akan naikkan menjadi 25 gram. Kemudian dia punya minyak di situ. Di dalam umbi itu ada minyak, ada lemaknya. Mangan ini akan meningkatkan minyak yang tadinya misalnya 10 gram, dia naikkan menjadi 20 gram. Itu fungsi mangan, dia menaikkan. Jadi dia menambah kualitas. Nah, mangan inilah anak buah dari sulfur tadi yang menyengatkan hidung, menambah aroma yang tajam, membuat rasa manis pada lidah. Mangan ini anak buahnya sulfur. Jadi mangan ini nanti bantu sulfur untuk bikin kadarnya semakin pekat, kadarnya semakin tinggi, kualitasnya semakin naik. Itu tugas mangan. Selain mangan apalagi kita butuh yang namanya tembaga. Nah, tembaga ini Bapak Ibu bisa kita gantikan fungsinya dengan mangan. Hampir sama mereka, meningkatkan protein sama, lemak dan lain sebagainya, vitamin sama, hampir sama mangan dan tembaga ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih kalau misalnya ada unsur hara mikro yang Bapak Ibu beli di pupuk itu ada mangan tapi nggak ada tembaganya, boleh. Ada tembaga tapi nggak ada mangannya juga boleh. Seperti itu ya. Yang terakhir kita butuh yang namanya zat besi ya, itu Fe. Dia dibutuhkan dalam apa? Masalah yang kita bahas ini adalah umbi atau rimpang-rimpangan. Bawang ini setelah kita panen kita akan masuk dalam fase simpan atau dormansi ya, sebelum kita tanam lagi. Biasanya 3 sampai 5 bulan untuk bawang yang kita panen. Untuk kita mau jadikan dia sebagai bibit, maka kita perlu mendormansikan dia selama 3 sampai 5 bulan penyimpanan di gudang.
Penyimpanan 3-5 bulan itu, biar bobotnya tidak berkurang, bobotnya tidak menyusut banyak, kita butuh yang namanya zat besi. Zat besi itu nanti akan berfungsi pada saat penyimpanan. Rimpang, kunyit, jahe, kencur yang kita sudah panen, belum didistribusikan atau belum dibeli, masih dalam proses penyimpanan, bobotnya tidak berkurang banyak, itu zat besi. Itu tujuannya. Jadi zat besi kita perlukan untuk penyimpanan saja. Fungsinya nanti kita berikan Fe pada tanaman kita, sehingga nanti panennya, dia memiliki bobot atau kadar berat yang tidak menurun pada saat kita menyimpannya, atau membuat dia dorman pada saat menjadikan bibit. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur haranya yang harus Bapak Ibu pilih secara tepat dan benar, secara cerdas, untuk nanti pupuk-pupuk ini bisa berdampak besar untuk tanaman bawang maupun rimpang-rimpangan. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu beli pupuk, kasih pupuk ke tanaman, Bapak Ibu tahu yang saya kasih ini nanti tujuannya apa, yang saya berikan ini tujuannya apa. Sehingga nanti hasil panennya Bapak Ibu dapat kurang di mana, Bapak Ibu tahu. Pupuk yang berkurangnya, pupuk yang tidak saya berikan, pupuk yang nilainya kecil, yang jumlahnya sedikit yang saya kasih, efeknya kemana? Bapak Ibu sudah tahu. Karena apa? Karena Bapak Ibu kuasai betul unsur-unsur hara makro primer, sekunder maupun mikro ini. Saya sudah tahu bahwa nanti tujuannya ke sini. Saya kasih magnesium tujuannya sini, saya kasih sulfur tujuannya sini. Jadi kalau nanti hasilnya saya lihat, saya rasa, loh, kok kurang ini ya, kok kurang ini. Oh, berarti unsur ini saya kurang kasih. Oh, berarti kemarin saya cuma kasih berapa 2 kilo, berarti saya naikin ke 4 kilo. Oh, unsur yang ini saya kasihnya cuma segini, berarti saya naikin. Bapak Ibu bisa mengatur-ngatur itu karena Bapak Ibu tahu pupuk yang saya berikan ini efeknya seperti apa. Pupuk yang saya berikan ini sifatnya apa ke tanaman saya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Itu yang tadi saya bilang, bertani itu harus 70% pakai otak, 30% saja kita pakai otot. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk pada racikannya. Pupuk-pupuk apa yang kita perlukan untuk meraciknya sehingga nanti bisa berdampak bagus untuk umbi-umbian dan rimpang-rimpang kita. Pupuk jenis apa saja yang kita perlukan dan hitungannya bagaimana? Langsung saja kita buat. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di sini yang kita perlukan nanti 6 pupuk, ya, 6 jenis pupuk. Kenapa di sini NPK kita tidak pakai pupuk majemuk saja, kita pakai pupuk tunggal seperti ini lalu dicampur. Kalau kita pakai majemuk, itu biayanya Bapak Ibu semakin bengkak, biayanya semakin besar, mahal kalau pupuk majemuk. Kalau Bapak Ibu mau irit biaya, kita pakai saja tunggal seperti ini lalu kita campur. Untuk N-nya kita pakai pupuk urea petro, ya. Di sini kita pakai petro karena larutnya cepat, ya, yang bukan subsidi ya. Kemudian untuk fosfor kita pakai TSP Merauke, ini juga sama. Kemarin banyak yang komentar, TSP itu lama seperti SP36, enggak, SP36 itu batu Bapak Ibu. TSP Merauke ini lebih dekatnya sama NPK Mutiara 1616 Patani. Nah, larutnya cepat nggak? Ya cepat kan, walaupun ada endapan. NPK Mutiara Patani maupun NPK Merauke itu larut tetapi ada endapan. Sama, TSP ini larut tetapi ada endapan karena mereka coatingnya, pelapis pembungkusnya itu kalsium ya. Kemudian untuk kalium yang kita pakai pupuk Merauke MOP, kaliumnya 60%. Nah, ini juga larutnya sempurna ini ya, kristal. Kemudian di sini kita pakai Patani untuk magnesium sulfat. Kemarin sorry ya, saya mohon maaf untuk ada salah penyebutan di racikan kemarin kita buat. Di situ saya bilang magnesium sulfat tetapi persennya itu saya ngomongnya persen Merauke Solumak. Merauke Solumak itu yang persennya kemarin. Kalau magnesium sulfat persenannya 16% magnesium dan 13% sulfur. Itu untuk Patani. Bisa juga kalau tidak ada Patani Bapak bisa beli Merauke MAGS. Itu juga sama ya. MAGS itu juga magnesiumnya 16% dan sulfurnya juga 13%. Nah, kita pakai yang ini ya. Kemudian untuk pupuk kelima kita pakai pupuk cantik karena itu ada kalsiumnya 12% dan juga plus nitrogen 27%. 27% nitrogen ini terdiri dari 13,5% amonium dan 13,5% nitrat. Jadi 27% nitrogen ini tidak semua nitrat ya. Ini setengah-setengah ini, 13,5 amonium dan 13,5 nitrat. Bedanya apa? Nitrat itu cepat diserap, langsung dimakan tanaman. Amonium itu jeda, tunggu. Jadi kalau nitrat itu langsung dimakan, amonium itu tunggu. Jadi dia istilahnya kalau pupuk-pupuk seperti ini yang setengah-setengah amonium nitrat, berarti amoniumnya itu akan dipakai setelah nitratnya terpakai, ya termakan. Nitratnya termakan, amoniumnya nyusul. Jadi seperti itu. Kemudian pupuk terakhir untuk mikro kita pakai Java Green. Ini ada mikronya, ada boron, ada besi, ada mangan, tembaga, zinc. Kemudian plus makro sekunder, ada magnesium dan sulfur juga di sini. Java Mikro. Ini sekitar 35.000 ya per kilo. Kemudian langsung saja kita meracik ya. Untuk nitrogen kita pakai 46%, fosfor persennya 46 dan 60. Nah, ini timpang ini. Ya, dari NPK dan magnesium sulfat dan kalsiumnya. Ini timpang. Jadi nanti tugas kita akan meraciknya lagi sehingga nanti persennya seimbang semuanya ya. Kalau 10-an semua, kalau 20-an semua, 30-an semua. Jadi jangan timpang ini, ada 73, ada yang 16, jangan. Ini enggak benar ini ya. Kalau rumusan kayak gini enggak benar ya. Soalnya makro dan makro. Kalau dia makro dan mikro enggak apa-apa, banyak dan sedikit. Tapi ini masalahnya makro primer dan makro sekunder, dua-duanya sama-sama besar. Jadi harus seimbang ya, dua-duanya makro. Di sini kita dapat angka 12% kalsium ditambah 27% nitrogen. Ini langsung kita pindahkan saja. 27% nitrogen ini kalau kita campur pun nanti dia akan gabung sama temannya, nitrogen sama nitrogen. Jadi langsung kita pindahkan saja. 27 nitrogen ini kita langsung pindah ke sini ya, urea ini ya. Jadi dari 46 karena ada penambahan 27 nitrogen dari kalsium, pupuk cantik, kita dapat 73% nitrogennya. Jadi nitrogennya kita dapat nilainya naik jadi 73. Fosfor tetap, kalsium tetap. Nah, di sini kalsium berarti kita bisa tulis langsung 12% ya karena kandungannya 12%. Di sini saya tambah kalsiumnya tambah 15. Dari mana? Dari TSP, dari pupuk TSP. Nah, ini nih, fosfor nih. TSP ini 46%.
fosfor ditambah juga dengan 15% kalsium. Kenapa 15% kalsium ada dalam pupuk fosfor TSP, Pak? Di NPK Mutiara 1616 Patani pun ada kalsiumnya, 5% sampai 6% ya. Itu apa? Itu coatingnya ya, pembungkus pelapis itu. Jadi coating pembungkus pelapis, makanya tadi saya bilang dia larut sama seperti NPK, ada endapan-endapannya itu kalsium ya, ada pelapis kalsiumnya, makanya mereka tidak larut sempurna seperti kristal ya. Makanya kalsium itu nilainya 15%. Jadi dari TSP Merauke ini ada 15%-nya kalsium ya. Jadi kita langsung pindahkan saja ke sini ke kalsium juga. 12 tambah 15 dari TSP jadinya 27. Jadi angkanya kita dapat 73% nitrogen, 46% fosfor, 60% kalium, 16% magnesium, 13% sulfur, dan 27% pupuk cantik. Nah ini pupuk cantik sudah naik nih ke 27, tadinya 12 ya. Sekarang tinggal kita hitung ini nih 16 sama 13 ini harus dinaikin, nggak boleh kecil-kecil kayak gini magnesium. Nah karena dosis kita ini adalah 1 kilo per 100 liter air, ini kan dosisnya macam-macam ini. Ada yang 12 gram per liter, ada yang 10 gram per liter, ada yang 6 gram per liter, ada yang 8 gram per liter. Kita sapu rata semua pupuk ini 10 gram per liter air. Dan 10 gram per liter air dari setiap pupuk ini itu masih dalam batas ambang toleransi ya. Kalau 10 gram per liter urea masih oke, fosfor masih oke, kalium masih oke, 10 gram per liter ya. Kita pakai saja dosisnya. Untuk ke 6 pupuk ini ya, semua pupuk ini kita pakai 10 gram atau 1 sendok makan per 1 liter air. Nah kalau kita belinya 1 kilo, urea petro 1 kilo, fosfor 1 kilo, kalium 1 kilo, magnesium sulfat 1 kilo, kalsium pupuk cantik 1 kilo, mikro 1 kilo, semuanya kalau kita beli 1 kilo berarti dosisnya 1 kilo per 100 liter air. 1 kilo ini urea petro akan kita larutkan ke dalam 100 liter air. Fosfor pun sama, akan kita larutkan dalam 100 liter air. Kalium pun sama, larutkan dalam 100 liter air. Totalnya kita dapatkan dari kelima pupuk ini di luar mikro ya. Kelima pupuk ini kita dapatkan nanti 500 liter air. Karena ada 5 kilo ini. Kita beli 1 kilo ya. Jadi ada 5 kilo dilarutkan terpisah dalam 5 tong atau 5 drum yang isinya 100 liter, 100 liter, 100 liter. Jadi setelah ke 5 tong yang berisi 100 liter itu tercampur semua, lalu kita tinggal gabungkan saja menjadi 1 tong besar 500 liter. Di mana terdapat 73% nitrogen, fosfornya 46, kaliumnya 60, magnesiumnya 16, sulfatnya 13, pupuk cantiknya 27. Nah, kalau kita buat seperti itu nanti rumusannya jadi seperti ini. Ini besar sendiri. Nitrogennya jadi 73. Sedangkan magnesium dan sulfatnya cuma 16 sama 13. Sebelum kita campur ke dalam 100 liter air per tong masing-masing, kita hitung lagi, kita konversi lagi. Nah, kalau kita pakai 1 kilo per 100 liter air, berarti misalnya urea ya. Urea ini kalau misalnya 1 kilo kita beli petro, kita larutkan ke dalam 100 liter air, maka di dalam 100 liter air itu terdapat 73% nitrogen. Sudah pasti ya, karena dosisnya begini, ya. Kalau dilarutkan dalam 100 liter air, 1 kilo ini ya 73. Berbeda kasusnya kalau misalnya 1 kilo urea petro ini dilarutkan dalam 200 liter air. Ya pasti berbeda. Dia akan semakin encer dan pembagiannya persenannya pasti dibagi 2. 73 yang awalnya ke 100 liter air, sekarang jadi tinggal bagi 2. Dia jadinya 36,5. Kalau misalnya 200 liter air yang kita pakai. Nah, karena dosisnya itu kita mau pakai 100 liter semua, satu tong itu, berarti jangan airnya yang ditambah menjadi 200 liter. Jangan. Airnya tetap saja 100 liter. Pupuknya yang kita kurangi. Jadi kalau misalnya 1 kilo, ya misalnya urea ya, nitrogen. 46% ini kalau 1 kilo kita larutkan dalam 100 liter air, dia tetap 46%. Ya. Tetapi kalau setengah kilo kita larutkan dalam 100 liter air, airnya tetap. Cuma pupuknya saja yang kita kurangi setengah, masih 46% enggak? Ya enggak. Dia akan jadi bagi 2, 23% pasti dia jadinya. Karena apa? Karena cuma setengah saja. Kecuali dia akan menjadi tetap 46, kecuali 1 kilo ini akan dilarutkan dalam 100 liter air, 2 kilo urea petro akan kita larutkan dalam 200 liter air, 3 kilo urea kita larutkan dalam 300 liter air, 4 kilo urea petro kita larutkan dalam 400 liter air, 5 kilo urea petro larutkan dalam 500 liter air, ya tetap semua. Jumlahnya tetap 46. Karena semakin banyak kilo yang kita tambahkan, semakin banyak juga air yang kita tambahkan. Tetapi bedanya airnya tetap 100 liter. Tetapi pupuknya kita kurangi setengah. Jadi tetap persennya akan dibagi setengah. Karena pencampurannya tetap. Ya, paham ya? Nah, di sini supaya kita bisa dapat seimbang angkanya, NPK, magnesium, sulfur, dan kalsium, maka di sini kita kurangi saja pupuknya. Airnya tetap. Jadi kita siapkan wadah. Di sini ada 5 wadah. Ya, air. Ini 100 liter semua. Ya, ini rata ya, 100 liter semua. Sekarang yang mau kita masukkan, cemplungin masuk ke dalam sini, N-nya, nitrogen pupuk ureanya, kita masukin setengah kilo atau 500 gram. Karena kita masukin ke sini, N-nya cuma 500 gram saja, tidak 1 kilo. Maka nilainya yang tadinya 73%, maka dia dibagi 2 menjadi 36,5%. Ya, 36,5% nitrogennya kita dapat. Fosfornya karena dia 46%, kalau kita masukin ke sini cuma setengah kilo, maka dia jadinya 23%. 46 bagi 2. Kalium yang tadinya 60%, kalau kita masukin ke dalam sini 1 kilo ya dia 60%. Tetapi karena kita masukinnya cuma sepertiga, ini kita bagi 3 ya kaliumnya. Kita bagi 3, jadi yang dimasukin hanya 350 gram saja. Maka ketika 350 gram ini kita masukin ke dalam sini, K-nya tidak 60%, tetapi K-nya menjadi 20%. Karena dibagi 3 ya. Begitupun dengan magnesium sulfat. Magnesium sulfat yang kita masukkan ke dalam sini, ya, kita memasukkan magnesium sulfat ke sini. Kalau misalnya kita masukin 1 kilo saja ke dalam 100 liter air, berarti dia akan di dalam 100 liter air ini yang kita dapatkan nanti air ini berisi magnesiumnya 16, sulfurnya
13. Gimana caranya agar magnesium dan sulfur ini naik nilainya? Karena di sini sudah kita konversi, ini nitrogen sudah turun 36%, fosfor sudah 23%, kalium dari 60 sudah 20%. Sekarang bagaimana agar ini juga 20-an ya? Patani ini magnesium sulfat. Caranya adalah yang kita masukkan ke sini jangan 1 kilo. Jangan 1 kilo. Kalau 1 kilo nilainya tetap. Kita masukkan 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah, kalau kita masukkan 1,5 kilo di sini, airnya tetap 100 liter tapi pupuknya kita naikin tambah lagi 500 gram, jadi 1,5 kilo. Berarti nanti kita tinggal tambahkan saja. Kalau misalnya magnesium sulfat 1 kilo itu dalam 100 liter air 16%, kalau 1,5 berarti tinggal ditambah 8. 8 ini dapat dari 16 bagi 2. Totalnya berapa? Totalnya 24. Ya, jadi kalau kita larutkan 1,5 kilo ke dalam 100 liter air magnesium sulfat, maka magnesiumnya naik jadi 24%. Sulfurnya pun sama, 13% kita tambah dengan setengah dari 13, 6,5. Berarti jadinya 19,5. Seperti itu, jadinya 19,5. Jadi kita dapat 19,5% untuk sulfur, 24% untuk magnesium. Nah, ini tadi ya, kalsiumnya kan kita dapat 27 ya. 27 ini kenapa kita harus kurangi lagi dengan 7,5? Kenapa tidak langsung turun saja? Kan 27 ini 12 kalsium tadi ditambah TSP ya 15. Ya dapatnya 27. Kenapa Bapak kurangi lagi dengan 7,5? Kenapa demikian? Karena di sini fosfornya TSP-nya kita pakai cuma 500 gram. Ini tadi fosfornya kita masukin sini 500 gram. Supaya apa? Supaya 46% turun jadi 23. Nah, karena kita gunakan fosfor tidak 1 kilo, cuma 500 gram, otomatis fosfornya turun setengah dari 46 jadi 23. Kalsium yang membungkus dia juga turun dari 15% turun setengah jadi 7,5. Makanya 27 ini harus kita kurangi lagi. Karena fosfornya kita tidak pakai 1 kilo, kita pakai setengah kilo, 7,5. Hasilnya 19,5. Nah, nilai NPK, Mg, S, dan Ca yang kita dapat 36,5% N, 23% P, 20% K, 24% magnesium, 19,5% sulfur, dan 19,5% kalsium. Seimbang, ya seimbang semua, rata ini akhirnya ya kan. Yang besar cuma nitrogen, karena pupuk dasar, pupuk vegetatif, pupuk di fase awal ya, pupuk pertama. Kita sudah dapat ini, berarti semuanya bisa Bapak Ibu larutkan sekaligus di dalam 500 liter air. Atau kalau misalnya mau dipakai terpisah seperti ini, 100 liter, 100 liter, 100 liter dicampur semua lalu dimasukin gabungin menjadi 1 500 liter juga nggak masalah. Ini sudah siap diaplikasikan ke tanaman. Nah, ini fase awal. Sekarang karena makro primer dan makro sekunder sudah kita dapat, mikronya bagaimana? Mikronya juga sama. Mikronya tidak perlu kita siapkan 100 liter air lagi, ya rugi. Kita tambahkan saja karena di sini unsurnya kecil dan dibutuhkan juga dalam kecil. Kita perlukan di sini hanya 350 gram saja. Kita ambil kan kita beli 1 kilo ya. Kita cukup pakai 350 gram saja. Ya, 350 gram kita cemplungin masuk ke dalam 500 liter air ini. Yang isinya adalah unsur makro primer dan sekunder tadi. Kita cemplungin masuk. Jadi nilainya total yang kita perlukan untuk urea 500 gram atau setengah kilo. Fosfor 500 gram juga atau setengah kilo. Kalium sepertiga kilo atau 350 gram. Patani magnesium sulfat 1,5 kilo. Kemudian pupuk cantik 1 kilo. Ya, total semuanya yang kita perlukan 3,85 kilo. Ya, 3.850 gram atau 3,85 kilo. 3,85 kilo ini tinggal kita tambahkan saja dengan pupuk mikro 350 gram atau 0,35 kilo. Totalnya berapa? 4,2 kilo. Nah, berarti dalam 500 liter air ini yang kita cemplungin masuk ke dalam unsur hara makro primer, makro sekunder dan juga unsur hara mikro, totalnya 4,2 kilo. 4,2 kilo. Ini aja yang kita pakai. Dapatnya 500 liter pupuk. Nah, ini langsung kita aplikasikan. Untuk kita aplikasikan satu tanaman 200 mili ya. 200 mili itu 1 gelas aqua ya. 1 gelas aqua ini 200, kalau penuh rata 220 mili ya. Nah, kita 1 gelas tidak penuh rata 200 mili. Kalau kita aplikasikan ke satu tanaman 200 mili, ke bawang atau ke kunyit kencur ya, kita aplikasikan 200 mili, berarti kalau 1000 tanaman kita perlukan 200.000 mili atau 200 liter. Berarti kalau yang kita buat racikan pupuk ini 500 liter, dari 4,2 kilo dapatnya 500 liter, bisa kita aplikasikan ke 2.500 tanaman. Ya, 2.500 tanaman pupuk pertama hanya dengan modal 4,2 kilo pupuk. Gimana Bapak Ibu? Dengan kandungan bukan main-main ini. Nitrogennya 36,5%, fosfornya 23%, kaliumnya 20%, magnesium 24%, sulfur 19,5%, kalsium 19,5% juga. Ditambah dengan ini mikronya ini sebegini banyak dan juga magnesium sulfur ada di sini juga di pupuk Green Java ini. Nanti dia gabung lagi masuk di sini. Magnesium sini masuk sini, sulfur di sini masuk sini. Kita nggak bisa hitung ya karena di sini nggak terdeteksi angkanya berapa. Dia cuma bilang kandungannya ini aja ya. Nah, kalau ini untuk vegetatif karena N-nya besar, sekarang untuk pemupukan kedua, untuk bawang kita pakai di 10 HST ya, 10 hari setelah tanam. Untuk pemupukan kedua bagaimana? Untuk pemupukan kedua, kita pakai 25, rata-rata ada yang 20 hari ya, 20 HST, saya pakai 25 aja, supaya apa? Kenapa kita tarik dari 10 hari HST ke 20 HST, 25 HST? Kenapa tidak lompat ke 20 HST seperti biasa? Agar apa? Karena ini dosisnya besar ini, dosisnya besar-besar. Ini kalau kita pakai NPK Mutiara 1616, Bapak bayangkan tuh, kalau saya tulis 16. Segede ini nih. Ini dibanding NPK 1616 nih. Ini 23, 20, 36, lebih gede ini kan. Jadi kita tarik molor bukan durasi 10 hari tapi 15 hari.
Pemupukan pertama 10 hari HST, pemupukan kedua 25 HST. Nah, di pemupukan kedua ini Bapak Ibu, kita rubah lagi angkanya, pupuknya nanti sama. Rubahnya gimana? Nah, yang tadi nitrogen ini kita bagi dua, kita pakai cuma 500 gram saja. Kalau di pemupukan kedua atau generatif, pembuahan, kita bagi 3. Nah, ini kita bagi 3 nih. Ini yang bagi 2, ini bagi 2. Jadi yang tadinya ini bagi 2, bagi 2, bagi 3. Kalau di generatif kita terbalik, bagi 3, bagi 2, bagi 2. Supaya apa? Kalau misalnya nitrogen ini kita bagi 3, ya, nilainya 73 ya. Kalau kita bagi 3, artinya kita gunakan bagi 3 itu artinya dari 1 kilo yang kita pakai cuma 1/3 kilo saja, atau 350 gram, maka kita dapat nilai N-nya 24%. Ya, 73%. Kalau kita cuma pakai 1/3 saja, dia persennya jadi 24%. Begitupun fosfor. Kalau 46% yang kita pakai cuma setengah kilo atau 500 gram, kita dapat P-nya 23. Kaliumnya, karena di sini tadi kita bagi 3, makanya kita dapat 20. Sekarang untuk generatif kita bagi 2. Yang bagi 3 cuma nitrogen. Kalium tetap bagi 2. Nitrogennya kita bagi 3. Supaya apa? Kenapa kita bagi 3? Tidak bagi 2 seperti di atas. Supaya dia tambah kecil. Ya, seperti ini. Supaya nanti dia dapatnya 24% saja. Kalau kita bagi 2 tadi, dia 36. Kita perlu nitrogennya kecil ya untuk generatif. Jadi kita bagi 3, dapatnya 24%. Fosfor bagi 2, kita pakai cuma 500 gram saja, 23% fosfornya. Kalium, karena kita bagi 2, dia naik 30%, 60 bagi 2, 30%, kita gunakan 500 gram, ya, setengah kilo. Untuk magnesium sulfat masih sama angkanya, 1,5 kilo juga kita pakai. Kemudian untuk pupuk cantik yang kita pakai juga sama, 1 kilo juga. Plus nanti ditambah dengan 350 gram lagi untuk pupuk mikro. Hitungannya masih sama. Yang kita gunakan untuk generatif ya, nitrogennya 24% atau 350 gram, fosfornya 500 gram atau setengah kilo, kaliumnya 500 gram atau setengah kilo, magnesium sulfat kita pakai 1,5 kilo, pupuk cantik kita pakai 1 kilo. Totalnya sama, 3.850 gram atau 3,85 kilo. Ditambah dengan pupuk mikro tahap 2, 350 gram lagi, totalnya sama, 4,2 kilo juga. Ya, totalnya sama. Pengaplikasiannya sama juga, takarannya sama juga, dosisnya sama juga, keberapa tanaman sama juga, 2.500 tanaman juga. Jadi angkanya mau vegetatif maupun generatif tetap kita gunakan 4,2 kilo ya per 500 liter per 500 liter. Bagaimana Bapak Ibu ya? Cuma kita modal 4,2 kilo saja pupuk. Jadi kalau misalnya kita konversi ini ke bawang merah, kita mau pupuk bawang merah pertama dan kedua, yang kita butuhkan cuma 8,4 kilo. 8,4 kilo per 1000 liter air diaplikasikan ke 2.500 bawang. Nah, seperti ini. Hitungannya seperti ini ya, untuk dapat persen-persen seperti ini. Nah, besok Bapak Ibu kita akan masuk pada perhitungan lagi, racikan lagi untuk tebu ya. Saya sudah janji tebu. Setelah tebu baru kita masuk di tanaman kakao, kopi, dan tanaman-tanaman sejenisnya. Setelah tebu, kakao, kopi, dan tanaman sejenisnya, kita akan masuk lagi nanti di kelapa sawit ya. Jadi mohon bersabar untuk request-requestnya. Kita akan perlahan-lahan untuk meracik pupuk. Intinya sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Pupuknya mudah didapat, mudah ditemui di pelosok-pelosok Indonesia. Harganya murah, pupuknya sedikit, kualitasnya jumbo ya. Jadi untuk pemupukan itu tidak perlu kita banyak-banyakin pupuk di lahan. Tidak perlu. Yang perlu kita banyakin itu bukan pupuknya, tetapi persennya. Itu yang penting. Kita beli pupuk kita cari persen Bapak Ibu, bukan kita beli pupuk kita cari karung. Ngapain cari karung? Kalau Bapak Ibu beli karung, misalnya ya kita ini nitrogen, Bapak Ibu beli 100 kilo ini, ya 50 kilo satu karung. Urea petro 50 kilo, Bapak Ibu beli. Kalium, Bapak Ibu beli. Merok MOP 50 kilo juga. Sama karungnya, jumlahnya sama, pupuknya sama banyak. Persennya beda nggak? Beda. Yang ini 60, yang ini 46. Yang kita perlukan persennya, bukan karungnya. Jadi pupuk itu nggak usah banyak-banyakin. Yang penting persen-persennya kita butuh, ya. Oke, kita besok lanjut di peracikan pupuk untuk tanaman kopi, kakao, atau coklat dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dapat menginspirasi Anda semua, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.